Shalom, kembali lagi bersama kami Youth Leba Arum. Kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarkan hadirat-Mu terus menemani kami Tuhan, melingkupi kami, agar kami terus dekat dan mengenal dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarkan ibadah pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Layakan setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Layakan setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal saudara. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa
kita sembah. Oh, we worship Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kiralalama shekaralalama, kiralalala. Kami tinggikan, kami muliakan Yesus Tuhan. Kiralalama shekaralalala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk hadirat yang luar biasa Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap telinga kami, agar setiap yang kami dengarkan, firman yang dibagikan Tuhan, itu dapat bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah yang manis dalam kehidupan kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap perkataan yang keluar itu berasal daripada-Mu. Dan biarkan setiap firman-Mu yang kami terima Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan tenaga bagi roh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, salam, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali lewat ibadah online. Doa dan harapan saya kiranya saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita semua diberkati oleh Tuhan senantiasa. Baik, saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Firman Tuhan saya bacakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada suatu ketika di California Selatan, Amerika Serikat, kedatangan seorang wanita penting di Amerika ke sebuah kampus, dan kedatangan wanita ini adalah untuk memberikan ceramah kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus itu. Setelah gubernur setempat memberikan sambutan, kemudian tamu penting ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramahnya. Pada saat wanita ini berdiri di depan mahasiswa yang hadir pada aula kampus itu, kalimat pertama yang disampaikan oleh wanita ini adalah bahwa saya seorang anak haram. Kalimat pembuka itu tentu membuat seisi ruangan itu semuanya terdiam. Kemudian wanita ini meneruskan kalimatnya bahwa ya memang saya adalah seorang anak haram. Ibu saya adalah seorang yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Dan keadaan seperti itu membuat ibu saya diperkosa, ibu saya hamil, dan lahirlah saya. Saya adalah seorang anak yang tidak direncanakan. Mendengar kalimat itu, semua ruangan itu semakin terdiam. Lalu wanita ini pun terus melanjutkan kalimat demi kalimat yang disampaikan pada waktu itu.
Wanita ini berkata bahwa karena keadaan ibu saya yang seperti itu dan saya dilahirkan dalam keadaan tidak direncanakan, kami benar-benar menjadi orang yang miskin. Bahkan wanita ini berkata bahwa saya pun membenci keadaan saya pada waktu itu. Pekerjaan pertama yang dikerjakan oleh wanita ini adalah menjadi seorang buruh pada sebuah kebun kapas. Ia menyadari bahwa keadaan itu tidak akan bisa membuat keadaan hidup mereka menjadi baik. Dia pun pernah kecewa dengan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kekecewaannya kepada Tuhan, dan saat menghadapi keadaan hidup yang seperti itu, sejenak wanita ini sadar bahwa dia tidak boleh terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Dan ketika dia menyadari akan hal itu, maka dia semakin giat lagi bekerja, semakin sungguh-sungguh bekerja. Untuk apa? Untuk menghidupi ibunya dan untuk bersekolah setinggi mungkin. Demikian komitmennya. Saudara-saudara, di dalam keadaan yang seperti itu, suatu ketika dia bertemu dengan seorang pendeta. Lalu pendeta ini pun berkata kepadanya bahwa ingat, kita diciptakan bukan untuk menderita. Keadaanmu hari ini akan berubah kalau engkau sadar bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagimu. Akhirnya dengan penuh semangat, wanita ini semakin kuat bekerja. Dan akhirnya ia pun menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dan kalau Anda melihat uang dolar, di sana dibubuhi tanda tangan Menteri Keuangan ini. Dia adalah A.C. Taylor, Menteri kulit hitam pertama, Menteri Keuangan kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Dan dia menjabat pada saat pemerintahan Presiden Jim Carter. Saudara-saudara, lewat kisah ini dan lewat firman Tuhan pada saat siang hari ini yang sudah saya bacakan, saya ingin katakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa apapun keadaan kita tahu bersama bahwa pandemi ini membuat semua orang kesulitan. Banyak orang kesulitan. Lihat saja perusahaan-perusahaan besar saja banyak yang tutup. Mereka tidak kuat untuk menggaji karyawan. Karyawan di PHK, banyak pengangguran, kemudian pengangguran ini pun juga mencari lapangan pekerjaan. Tetapi tidak ada perusahaan yang membuka pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan. Kesulitan di mana-mana. Barangkali Bapak Ibu pendengar, saudara-saudara pendengar, teman-teman Youth Lebak Arum mungkin mengalami situasi yang sama. Ingat, kita belajar seperti A.C. Taylor. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Dilahirkan tanpa rencana, bahkan sampai detik di mana dia memberikan sambutan itu, dia berkata bahwa siapa ayah saya, apakah dia masih hidup atau tidak, saya tidak tahu. Keadaan yang begitu sulit, tetapi tidak membuat A.C. Taylor terpuruk. Dia bangkit, dia terus berusaha, dan akhirnya dia menjadi salah satu orang penting di Amerika Serikat. Saudara-saudara yang kekasih, Yusuf tidak menggunakan penjara sebagai alasan keterpurukannya, tetapi ia malah bangkit, ia terus berusaha. Dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bukan hanya lebih dari itu, bukan hanya cukup di situ, tetapi lebih dari itu. Dia membuat semua keluarganya selamat dari kelaparan. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Ada banyak contoh. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak orang sukses yang belajar dari keterpurukannya. Bangkit dari keterpurukannya, dia belajar dari sana, dan kemudian dia bisa bangkit dan membuat kehidupannya berubah. Hari ini pandemi melanda semua dunia. Kita mungkin sedang terpuruk, tetapi jangan gunakan alasan pandemi sebagai sesuatu yang membuat kita terpuruk.
Justru kita harus menggunakan kesempatan ini untuk kita bisa bangkit. Ayo, kembangkan potensi kita, jangan berdiam diri, terus bangkit, bersemangat, dan ingat, firman Tuhan sekali lagi saya bacakan bagi kita, bahwa rancangan Tuhan atas kita bukanlah rancangan kecelakaan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu kita meyakini bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita. Kita tetap percaya kepadanya dan terus berusaha. Maka lihatlah, keterpurukan tidak akan membuat kita jatuh lebih lagi, tetapi keadaan ini akan membuat kita semakin bangkit dan semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk mengamenkan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami bahwa apapun kondisi hidup kami tidak boleh menggunakan itu sebagai alasan bagi kami untuk jatuh lebih dalam lagi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, biarlah keadaan-keadaan seperti itu membuat kami semakin bangkit dan semakin percaya bahwa Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus sanggup membuat kami semakin bangkit dan semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, bahkan semakin melihat pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Memberkati setiap pendengar, memberkati setiap pengurus Youth Lebak Arum, memberkati siapa saja yang mendengarkan rekaman ini. Buat kami semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan kami. Dan biarlah kami terus diberkati karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya lewat renungan firman Tuhan siang hari ini. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk menutup ibadah pada hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk ibadah pada hari ini. Kau terus memberkati kami Tuhan yang mengikuti ibadah. Biarkan Kau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi kami percaya Engkau tetap setia menolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau tetap setia menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, karena Engkau Jehovah Jireh Tuhan, Engkau yang menyediakan segala kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami akan berpisah, biarkan Kau memberkati setiap kami dengan kasih-Mu, dengan segala sesuatu yang baru dari roh-Mu Tuhan. Perbarui terus roh kami Tuhan agar terus melekat kepadamu. Ingatkan kami saat kami menjauh, ampuni kami saat kami melakukan dosa Tuhan. Terus perbarui kami seperti Engkau memperbarui Yesus Tuhan. Biarkan kami serupa dan menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarkan roh-Mu memimpin kehidupan kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. God bless you.